Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Pada episode kali ini gue bakal bawain cerita nih dari Mas Ipul, atau yang akrab disapa Mas Ipul, yang tidak disebutkan nama daerah ia tinggal. Kejadiannya sekitar tahun 80-an, tepat saat ia berumur 6 tahun saat itu. Sebelum lanjut ke cerita, gue mau ucapin terima kasih dulu nih buat Mas Ipul yang udah berkenan bagiin ceritanya ke sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lo merinding. Oke, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Jadi, waktu itu di daerah kampungnya Mas Ipul masih sangat asri dan masih jarang sekali rumah-rumah warga. Ya mungkin berjarak kira-kira 10 meter dengan rumah yang lainnya, serta dikelilingi oleh perkebunan. Siang itu, menjelang sore, Mas Ipul mendengar dari arah depan rumahnya seperti ada keramaian warga kampung yang berlari. Woi maling, woi maling. Ya benar saja, siang itu ada satu insiden pencurian ayam milik warga pada siang itu. Sebelumnya memang beredar kabar beberapa minggu terakhir kerap kali terjadi insiden hilangnya ayam-ayam milik warga. Dan bukan cuma ayam aja, tapi kambing pun tidak luput dari sasaran pencurian. Tidak siang, tidak malam, pencuri-pencuri tersebut beraksi mengambil hewan-hewan ternak milik warga. Warga pun sebenarnya sudah sangat kesal dan sudah dipantau dari beberapa hari belakangan. Dan benar saja, ternyata ada 2 orang pencuri yang beraksi pada siang hari itu. Mas Ipul kan belum terlalu ngerti lah ya, tapi dia tuh kepo. Dia ikutin kerumunan warga yang ngejar maling tersebut. Mereka itu bawa parang, bambu, dan benda tumpul yang lainnya. Akhirnya, setelah sampai di ujung desa, tepatnya perbatasan desa yang hanya dibatasi oleh sungai, warga ini masih berbondong-bondong mengejar pencuri tersebut. Woi, maling sialan. Sampailah di pinggiran sungai. Sebenarnya ada 2 orang pencuri, tapi yang satunya itu berhasil kabur. Tinggal yang satunya lagi berlari ke arah sungai. Karena kelelahan dan sudah putus asa, ayam hasil curiannya itu dia lempar dan berlari menuju ke sungai tadi. Dan kebetulan ada beberapa anak dari kampung sebelah yang sedang mandi di sungai di sana. Dimanfaatkan oleh pencuri tersebut sebagai sandera. Pencuri itu lantas berteriak kepada warga yang mengejarnya. Kalau kalian berani mendekat anak ini, akan aku tenggelamkan dia. Warga kan makin geram, tapi ditahan oleh bapaknya Mas Ipul yang waktu itu menjabat sebagai ketua RW. Kebetulan juga ikut dalam aksi pengejaran tersebut. Lalu berkata, "Ya sudah, lepaskan anak itu. Kamu boleh pergi, tapi jangan maling di sini lagi," ucap Pak RW. Akhirnya pencuri tersebut melepaskan anak itu, dan saat itu ia mencoba kabur dan dia terpleset serta jatuh. Warga yang sudah sangat geram langsung menghakimi pencuri tersebut dengan apapun yang ada di sana. Sebenarnya agak ngeri juga nyeritainnya.
Si pria tersebut pun dihajar dengan bambu kayu, bahkan batu kali. Ia dikeroyok oleh warga sampai akhirnya pencuri tersebut pun sekarat. Sekujur badannya, mohon maaf, sudah berlumuran darah. Seakan tidak puas dengan amarahnya, warga mengambil sedrijen minyak tanah dan mengguyurkan ke badan pencuri itu. Dan ya, teman-teman sudah pasti tahu endingnya bagaimana. Pencuri tersebut pun dibakar oleh warga yang marah, dan akhirnya Pak RW mencoba menyudahi aksi main hakim sendiri tersebut. Sudah, bapak-bapak, sudah. Kalian ini kayak bukan manusia, sudah matikan apinya. Pak RW waktu itu agak kesal juga ke warganya. Dan akhirnya beberapa orang pun mengguyurkan air sungai ke badan pencuri itu. Dan anehnya, pencuri itu masih bernafas. Dia masih hidup walaupun napasnya sudah tinggal di kerongkongan. Sore itu, kampungnya masih pun meledak ramai. Bukan cuma bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi hampir semua warga menyaksikan kejadian mengerikan tersebut. Akhirnya, dibawa ke balai desa, dan setelah sampai di balai desa, pun menghembuskan nafas terakhirnya. Wajah pria tersebut hampir tidak bisa dikenali lagi, tapi ada satu yang identik. Ada bekas luka bacok di kening pria tersebut, dan kebetulan juga ada seorang warga yang mengenalinya. Kita sebut di sini dengan nama Sarmin. Mohon maaf sebelumnya, nama sudah kita samarkan. Wah, ini sih si Sarmin, warga kampung sebelah, ucap seorang warga tersebut. Pria itu dikenal seorang preman kampung yang hobi mabuk-mabukan dan mencuri. Dan ada satu warga yang memberitahukan ke pihak keluarga pencuri tersebut. Pada saat itu waktu sudah mulai gelap, mungkin sekitar pukul 5:30 sore. Dan sekitar kurang lebih 20 menit, ada satu orang ibu, kira-kira berusia 50 tahun ke atas, menangis dan beberapa kali pingsan melihat keadaan jasad anaknya yang sudah tidak berbentuk. Itu anakku, kalian kejam semua. Pak RW pun mencoba menenangkan ibu parubaya itu. Sebenarnya Pak RW juga tidak membenarkan aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga. Tapi apa daya, masanya lebih banyak dan sulit untuk diredam. Pak RW berkata kepada ibu, "Ibu, mohon maaf, saya sudah mencoba menghalangi, tapi masanya terlalu banyak. Ibu yang ikhlas ya atas kepergian anaknya." Ibu tersebut tidak terima dan menjawab sambil berteriak, "Saya tidak ikhlas Pak RW kalau anak saya harus meninggal dengan cara seperti ini. Saya nggak ridho. Cari siapa saja yang menyakitimu nak. Cari, balaskan dendammu." Saat ibu itu berteriak bertepatan dengan azan maghrib berkumandang, dan akhirnya para warga pun membubarkan diri satu persatu. Dan menurut info dari warga, jenazah akan dimakamkan malam ini juga karena memang meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Jadi diharuskan untuk dikubur secepatnya. Malam itu suasana desa nampak mencekam dan agak dingin. Angin juga berhembus cukup kencang. Mungkin juga pada saat itu sedang musim kemarau. Dan tidak ada satu orang warga pun yang berani keluar rumah, kecuali beberapa orang yang memang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan ronda malam. Ada satu kejadian yang dialami oleh warga yang sedang melakukan kegiatan ronda malam itu. Mencium seperti bau bakaran daging, tapi baunya bercampur dengan amis darah. Awalnya, bau tersebut hanya dirasakan oleh satu orang saja, tapi lama-kelamaan bau tersebut makin menyengat, makin menyengat, sampai akhirnya mereka mendengar suara rintihan pria dewasa. Dan akhirnya suara itu semakin dekat dan semakin dekat. Dan terlihat dari kejauhan ada satu sosok pria. Pria tersebut berjalan lontang-lantung di ujung jalan sana, tepat di bawah lampu penerangan jalan. "Itu siapa ya di sana?" ucap salah seorang warga. Sosok tersebut berjalan luntang-lantung dari yang masih berjarak sekitar 30 meter. Ternyata sosok tersebut berjalan dan seperti patah-patah, tapi gerakannya sangat cepat, mungkin mirip seperti zombie. Dan kali ini sudah berjarak sekitar 5 meter saja dari warga tersebut.
Warga pun bubar di pos ronda itu semuanya karena ketakutan. Kopi, cemilan sudah ditinggal begitu saja. Pagi harinya, heboh para warga yang membicarakan hal tersebut. Ya, bukan cuma perihal maling yang tewas dihakimi, tapi ada juga isu para warga yang beredar bahwa di dalam rumah itu seperti mencium bau amis darah bercampur bau bakaran. Baunya itu gak enak lah. Pokoknya berita itu langsung tersebar di kampungnya Mas Ipul. Nah, malam harinya, mungkin sekitar 3 hari setelah insiden itu, warga mulai mendapatkan teror-teror yang lebih ekstrim dari sosok Sarmin yang baru saja meninggal. Jadi, menurut pengakuan salah seorang warga malam itu, sekitar pukul 11 malam, warga tersebut kebelet buang air besar. Sebagai ilustrasi, zaman dulu rumah-rumah di kampungnya Mas Ipul masih jarang sekali yang punya kamar mandi. Jadi, untuk aktivitas mandi, cuci kaki warga di suatu tempat lokasinya tidak jauh dari sungai dan di atas itu ada mata air, sedangkan di bawahnya dibuatkan seperti bilik-bilik mandi dan ada WC juga. Ya, kurang lebih seperti itulah gambarannya. Nah, si warga ini karena udah bener-bener gak tahan buat buang hajat, akhirnya dia terpaksa nih turun ke MCK. Sampai di sana ia langsung menunaikan hajatnya. Tapi dari kejauhan ia seperti mendengar suara. Panas, panas. Suara seorang laki-laki seperti merintih. Lalu warga tersebut bergumam dalam hatinya. Itu apa ya? Dia sudah sadar betul itu pasti arwah Sarmin, maling yang kemarin diamuk masa. Suara itu pun semakin dekat sampai akhirnya suara tersebut seperti berada di depan bilik WC itu. Aduh, mana belum kelar lagi hajatku, kata warga tersebut. Setelah kurang lebih 5 menit, suara tersebut pun menghilang entah kemana. Udah gak ada nih kayaknya, udah pergi nih dia, kata warga tersebut. Ketika warga tersebut memulai membuka pintu bilik, ia terbelalak kaget. Tepat di hadapannya berdiri arwah Sarmin yang gentayangan dengan tubuh dipenuhi luka bakar dan mata yang melotot tajam. Bukan melotot, tapi bisa dikatakan sudah hilang kelopak matanya. Si warga tersebut cuma diam menatap sosok itu dan akhirnya dia pun ambruk di sana. Pagi harinya, ia dibangunkan oleh ayahnya Mas Ipul yang kebetulan juga mau mandi waktu itu. Dibanguninlah si warga tersebut. Pak, bangun Pak, kok tiduran di sini? Masih tidak bangun juga, diceklah nadinya. Untungnya si warga tersebut cuma pingsan. Akhirnya, bapaknya Mas Ipul mengambil segayung air dan menyiramkan ke warga tersebut. Dia pun kaget. Waduh, Pak RW, kok saya disiram? Kata warga tersebut. Pak RW pun menjawab, tadi jenengan pingsan. Ya udah saya siram aja biar sadar. Sarmin Pak, Sarmin. Pak RW pun kembali menjawab, kenapa Sarmin? Dia bukan udah meninggal kalian keroyok? Bukan Pak, Sarmin gentayangan jadi demit Pak. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan pagi harinya tambah ramai lagi warga yang memperbincangkan kasus penampakan dan insiden tersebut. Tapi kasus pencurian ayam pada malam itu tidak pernah lagi terjadi. Tapi warga tidak ada yang berani keluar rumah ketika lewat dari Bada Isya. Mereka lebih memilih berdiam diri di rumah karena ketakutan teror arwah Sarmin. Kegiatan ronda malam pun dihentikan untuk sementara karena warga sudah benar-benar ketakutan dan enggan beraktivitas di malam hari. Malam ketiga pasca insiden, kali ini giliran rumahnya Mas Ipul yang didatangi oleh sosok tersebut. Malam itu sekitar pukul 10 malam, ya belum terlalu malam. Mas Ipul waktu itu juga belum tidur. Tiba-tiba terdengar suara rintihan dari luar rumahnya. Panas, panas, sakit. Mas Ipul pun langsung memeluk ibunya dan ada bapaknya juga. Jadi Mas Ipul waktu itu belum punya adik. Jadi masih tidur bareng bapak ibunya. Bu, itu apa? Ibunya menjawab, udah tidur bukan apa-apa. Lalu Pak RW atau bapaknya Mas Ipul pun membuka pintu kamarnya.
teriakan sama istrinya. Loh Pak, mau kemana? Ini Bapak mau samperin dulu Bu. Gak akan kelar-kelar masalahnya kalau Bapak gak bertindak. Mas Ipul pun kali ini agak kepo dan mau mengikuti bapaknya yang berjalan menuju pintu depan rumahnya. Mas Ipul sempat mengikuti bapaknya dari belakang, tapi masih agak takut dan ngempet di tembok. Dibuka pintu depannya, jeglek, dan bener aja di depan pintu itu sudah ada sosok Sarmin dengan badannya yang hancur, dipenuhi luka bakar. Sebenarnya bapaknya Mas Ipul agak down juga, tapi ya udah kepalang tanggung, dia berani-beraniin aja. Kamu ini udah beda alam man, gak seharusnya kamu ganggu kami. Sudahlah pulang sana dengan tenang, lepaskan dendammu, kata Pak RW. Sosok tersebut seperti menggoyangkan kepalanya dan tiba-tiba kepalanya itu jatuh ke bawah, berdebuk. Dan sosok itu pun tertawa keras. Bapaknya Mas Ipul pun memejamkan mata dan kayak membacakan sesuatu. Lalu sosok tersebut pun perlahan memudar dan menghilang. Ditutup lagi pintunya dan bapaknya Mas Ipul pun langsung kembali ke kamar. Loh, kamu ngapain Pul? Dari tadi kamu ikutin bapak. Mas Ipulnya ya cuma ngangguk doang. Yaudah yuk masuk kamar terus tidur, setannya udah pergi, kata bapaknya Mas Ipul. Keesokan paginya bapaknya Mas Ipul berinisiatif untuk mengumpulkan warga dan mengajak musyawarah ke balai desa untuk sama-sama mencari solusi atas teror demi teror yang dialami oleh warga kampungnya dan beberapa desa tetangganya Mas Ipul. Dan akhirnya bapaknya Mas Ipul sebagai ketua RW menyarankan untuk mengadakan urunan atau patungan memberikan bela sungkawa ke keluarganya Sarmin. Ya dari seluruh warga desanya Mas Ipul dan juga desa tetangga, dikumpulinlah dana sumbangannya. Waktu itu terkumpul cukup banyak tapi tidak dijelaskan jumlah dana tersebut. Dibagi dua, yang separuhnya diberikan dalam bentuk cash ke ibunya Sarmin dan yang setengahnya untuk acara tahlilan dari hari ke-5, 6, 7 sampai ke-40 hari kematian Sarmin. Memang ketika Pak RW dan Pak Kades menyambangi kediaman almarhum Sarmin, sempat ada penolakan dari ibunya Sarmin. Ibunya merasa belum ikhlas anaknya meninggal dalam keadaan yang tak wajar. Akhirnya Pak Kades memberikan penjelasan. Jadi gini Bu, sebelumnya mohon maaf. Saya, Pak RW dan perwakilan warga mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kami berniat mengadakan acara tahlilan untuk mengenang kepergian almarhum. Dari 3 desa ini, insya Allah akan hadir di sini semua Bu untuk mendoakan kepergian almarhum. Soal cara meninggal almarhum itu memang sudah jalannya. Pak RW menambahkan, akhirnya setelah perbincangan tersebut, bener aja warga dari 3 desa berkumpul dan membacakan surat Yasin dan tahlil untuk almarhum Sarmin. Tapi sayangnya jin yang menyerupai Sarmin masih ada. Ya walaupun tidak terlalu intens menampakkan diri, dan hanya menampakkan diri di sekitaran tempat di mana ia dihakimi warga, tapi tidak sampai meneror warga lagi. Beberapa bulan kemudian warga pun mulai kembali berani untuk beraktivitas di malam hari tanpa rasa takut, dan sudah terbiasa lebih tepatnya. Dan seiring berjalannya waktu, sosok tersebut tidak lagi menampakkan dirinya. Tapi uniknya, di sekitaran tahun 2005, sosok tersebut kembali menampakkan diri lagi di sekitaran sungai tempat ia dikeroyok massa. Waktu itu, ada satu orang warga pendatang baru yang baru saja selesai mancing di sungai. Tiba-tiba dikagetkan dengan penampakan arwah Sarmin yang mengikutinya dari belakang. Tapi ya cuma sampai di situ aja. Sampai cerita ini dikirimkan, memang masih ada 1 atau 2 orang yang suka bertemu oleh sosok tersebut, tapi ya jarang banget. Kampungnya Mas Ipul pun udah ramai gak kayak dulu. Ya cukup segitu cerita kiriman dari Mas Ipul atau Mas Ipul. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini dan bisa terus menghibur tentunya. Gue Irsal menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.